Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang K3LH. Materi ini adalah materi dasar untuk kelas 10 Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kompetensi dasar kita akan menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja serta melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Tujuan pembelajaran adalah setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat mendemonstrasikan K3LH dengan lingkungan kerja dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat mempersiapkan K3LH sesuai dengan lingkungan kerja dengan tepat. Pembelajaran yang diharapkan peserta didik dapat mempraktekkan K3LH dengan lingkungan kerja dengan benar. Kemudian, apa itu K3LH? K3LH adalah singkatan dari kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup. Adapun pengertiannya dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama, secara filosofis, yaitu suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Adapun pengertian yang kedua yaitu secara keilmuan adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penerapan K3LH. Dalam penerapan K3LH, hal pertama yang harus diperhatikan dalam jurusan atau program keterampilan teknik komputer dan jaringan adalah sebagai berikut. Prinsip K3LH, kesehatan keselamatan kerja. Adapun prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam dunia industri atau perkantoran, pendidikan yang menggunakan komputer dalam jumlah yang banyak, kesehatan dan keselamatan kerja tentu menjadi faktor yang sangat penting. Para pengguna komputer pribadi pun perlu menerapkan prinsip menjaga kesehatan dan keselamatan kerja menurut petunjuk yang sudah ada. Gangguan kesehatan yang mungkin muncul akibat penggunaan komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, gangguan pada mata, kemudian gangguan pada kepala, kemudian gangguan pada tangan, dan gangguan pada badan. Salah satu peralatan komputer yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan adalah monitor. Seperti kita ketahui, layar monitor memancarkan radiasi atau pemancaran partikel-partikel elementer dan energi radiasi. Energi radiasi dapat mengeluarkan elektron dari inti atom sehingga atom menjadi muatan positif dan disebut ion positif. Sementara itu, elektron yang dikeluarkan dapat tinggal bebas atau mengikat atom netral lainnya dan membentuk ion negatif.
Hal ini dapat menimbulkan dampak buruk pada atom-atom di tubuh kita. Radiasi yang dipancarkan monitor komputer antara lain berupa sinar X, sinar ultraviolet, gelombang mikro, dan radiasi elektromagnetik frekuensi sangat rendah. Gangguan kesehatan yang diduga timbul akibat radiasi komputer adalah penyakit katarak. Untuk itu, setiap pengguna komputer perlu mengatur waktu pemakaian komputer. Jika Anda atau jika kita harus bekerja di depan komputer dalam jangka waktu yang lama, usahakan untuk mengatur waktu jeda agar tidak terus-menerus menatap layar monitor. Selain radiasi yang ditimbulkan oleh monitor komputer, kita perlu memperhatikan pula faktor-faktor lain yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Faktor-faktor lain yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan pada penggunaan komputer seperti posisi tubuh, posisi peralatan, pencahayaan ruangan, dan kondisi lingkungan, suhu, kualitas udara, dan gangguan suara. Dengan posisi tubuh yang rileks, kita dapat bekerja secara efektif dan kesehatan kita pun akan terjaga. Ilmu yang mempelajari bagaimana mengatur posisi duduk yang baik dan benar di depan komputer disebut ergonomi. Kenyamanan yang dibutuhkan antara lain keadaan user maupun hardware atau perangkat keras komputer. Posisi tubuh yang benar dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian penggunaan mouse yang benar, serta penggunaan keyboard komputer yang benar. Bagian kepala dan leher, aturlah agar posisi kepala dan leher Anda tegak dengan pandangan lurus ke depan. Dengan posisi ini, Anda akan sanggup bertahan lebih lama di depan komputer dan tidak cepat merasa lelah. Posisi leher yang terlalu lentur dan kepala menengadah atau menunduk saat menghadap monitor tidak dibenarkan karena akan membuat Anda cepat lelah. Kemudian bagian punggung, duduk dengan punggung yang tegak dan rileks merupakan posisi yang benar saat menggunakan komputer. Badan yang terlalu membungkuk, terlalu miring ke kiri atau ke kanan dapat menimbulkan rasa sakit. Usahakan agar seluruh punggung tersangga dengan baik oleh sandaran kursi. Selanjutnya bagian pundak. Aturlah posisi pundak sedemikian rupa agar otot-otot pundak tidak tegang. Usahakan agar pundak tidak terlalu di bawah atau terlalu tegak. Selanjutnya posisi lengan dan siku. Posisi lengan yang baik adalah berada di samping badan dan siku membentuk sudut lebih besar dari 90 derajat. Kemudian bagian kaki, gunakanlah sandaran kaki atau footrest. Gunakanlah sandaran kaki atau footrest sehingga tungkai berada dalam posisi yang nyaman. Posisi pada monitor yang benar yaitu yang pertama, letakkan monitor di ruangan dengan pencahayaan yang cukup atau tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup. Atur posisi monitor agar berada tepat di depan mata Anda. Aturlah kecerahan monitor agar cahaya yang keluar tidak terlalu terang atau terlalu redup. Gunakan filter screen atau filter monitor untuk meredam radiasi. Monitor CRT menggunakan
listrik tegangan tinggi dan membutuhkan daya yang cukup besar. Hindarkan monitor dari percikan air karena dapat menimbulkan hubungan pendek atau korsleting yang dapat membahayakan keselamatan Anda. Tanpa disadari, bekerja dengan komputer ternyata membawa dampak yang kurang menyenangkan bagi kesehatan mata kita. Untuk meminimalisasi hal tersebut, berikut tips singkat menjaga mata dari sengatan radiasi komputer. Tanda-tanda dampak radiasi tersebut biasanya mata sering terasa kabur, mata berkunang-kunang, kepala agak pusing. Monitor berpengaruh pada kesehatan mata karena mengeluarkan radiasi. Untuk mengurangi keluhan pada mata, lakukan hal-hal berikut. 1. Pilihlah monitor yang berbentuk LCD atau plasma, karena monitor ini dipercaya lebih baik daripada monitor yang model lama. Jika Anda punya cukup uang, bisa membeli VGA yang bagus agar warna monitor tidak melelahkan mata. Yang kedua, jagalah jarak mata Anda dengan monitor komputer. Idealnya, jarak mata ke komputer adalah 30 cm. Letakkan monitor sejajar dengan mata Anda. Jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi. Usahakan saat Anda melihat komputer rasanya enak dan nyaman. 4. Atur warna pada layar monitor sehingga mudah atau enak dipandang mata. Jangan terlalu terang karena dapat menyebabkan mata Anda menjadi silau. Juga jangan terlalu gelap karena akan menyebabkan mata Anda bekerja terlalu keras sehingga membuat mata menjadi cepat kering. Yang kelima, atur screen refresh rate menjadi 75 Hz. Caranya, jika Anda pakai Windows XP, klik kanan pada desktop property setting advanced monitor, lihat kolom screen refresh rate untuk menjadi 75 Hz. Kemudian selanjutnya, sesering mungkin kedipkan mata, karena dengan kita mengedipkan mata akan merangsang kelenjar air mata untuk mengeluarkan air mata yang berfungsi membuat mata menjadi basah dan lembab. Jika Anda jarang mengedipkan mata, maka mata akan menjadi kering. Jika dipaksakan terus mata, maka mata akan menjadi sakit dan akhirnya memerah. Bila perlu, Anda bisa memberi obat tetes mata untuk membuat mata selalu dalam keadaan basah. Nah, selanjutnya, perhatikan cahaya di sekitar ruangan tempat Anda menggunakan komputer. Usahakan ruangan cukup pasokan cahaya. Jangan menggunakan komputer di ruangan yang gelap atau tidak cukup cahaya. Selanjutnya, setelah penggunaan komputer dalam jangka waktu yang lama, istirahatlah mata minimal 15 menit. Anda bisa melihat keluar ruangan untuk menyegarkan mata. Usahakan untuk melihat objek yang berwarna hijau seperti pepohonan dan daun-daunan, karena menurut para peneliti, warna hijau mampu membuat mata kembali segar. Selain itu, dalam penggunaan mouse juga diatur penggunaan mouse yang benar. Letak mouse yang benar adalah di samping keyboard, sesuai tangan yang biasa Anda gunakan untuk bekerja. Jika Anda bekerja dengan tangan kiri, letakkan mouse di sebelah kiri keyboard dan aturlah agar setting mouse menjadi left-handed melalui sistem operasi. Penggunaan mouse ketika menggunakan mouse, usahakan agar pergelangan tangan berada pada posisi tidak menggantung atau lebih rendah dari mouse. Kemudian penggunaan keyboard yang benar pada komputer. Di masa sekarang ini telah tersedia berbagai macam produk keyboard yang ditujukan agar Anda nyaman dalam mengetik meski dalam waktu yang cukup lama. Namun, yang lebih penting adalah
bagaimana Anda mengatur postur dan posisi tubuh Anda, terutama lengan Anda, sehingga Anda bisa menghindari kelelahan dan cedera. Untuk itu, ada baiknya mengikuti nasihat Stephen Brown, seorang guru piano asal Amerika, dalam majalah Her World. Ikutilah disiplin pemain piano yang sedang pentas, katanya. Stephanie memberi 5 petunjuk untuk diterapkan saat Anda mengetik pada keyboard. 1. Sejajarkan pergelangan tangan dengan telapak tangan. Upayakan pergelangan tangan Anda selalu sejajar dengan telapak tangan. Lemaskan pergelangan tangan Anda seperti mengambang, jangan tegang. Yang kedua, posisi siku menggantung. Pastikan siku Anda dalam posisi bebas menggantung. Menyandarkan siku pada sandaran kursi saat mengetik, selain menyulitkan Anda untuk mengetik, juga membuat Anda tegang dan cepat lelah. Yang ketiga, lemaskan jari telunjuk dan jari manis Anda. Kunci mengetik tanpa lekas lelah adalah melemaskan seluruh jari Anda. Jangan kaku dan tegang, biarkan lemas, rileks apa adanya. 4. Tekan tombol dengan tenang, jangan menekan tombol dengan kuat atau mengalirkan kekuatan penuh pada tangan Anda. Ingat, Anda sedang mengetik, bukan memukul tombol keyboard. 5. Bila tidak sedang mengetik, lemaskan keseluruhan tangan. Bila sedang tidak memencet tombol di keyboard. Kemudian ada posisi meja dan kursi. Aturlah meja dan kursi sedemikian rupa hingga posisi duduk Anda di depan monitor lebih nyaman, dan Anda dapat menjangkau keyboard dan mouse dengan mudah. Selain diatur posisinya, perangkat keras komputer harus dijaga dengan baik karena perangkat-perangkat tersebut menggunakan listrik. Selanjutnya, posisi kabel-kabel. Aturlah semua susunan kabel. Aturlah susunan kabel secara baik dan rapi. Periksalah stop kontak atau sumber listrik. Jangan sampai ada yang longgar karena aliran listrik yang tidak stabil berpotensi merusak perangkat keras komputer dan mengakibatkan korsleting. Selanjutnya, posisi kotak CPU. Kotak CPU yang diletakkan di lantai dan tidak dilengkapi dengan ground dapat mengalirkan listrik saat kita menyentuh tanpa alas kaki. Untuk menghindari korsleting, kotak CPU sebaiknya diletakkan di yang aman. Misalnya di atas meja. Kotak CPU dapat ditanah atau grounded dengan cara diturunkan ke tanah atau tembok menggunakan seutas kawat tembaga. Karena CPU membutuhkan konsumsi listrik yang besar, maka kita harus menjauhkannya dari benda-benda cair dan binatang atau serangga untuk menghindari korsleting. Itulah yang harus kita perhatikan dalam penggunaan komputer, terlebih-lebih dalam penggunaan komputer di dalam ruang laboratorium komputer. Sikap kerja di ruang lab atau laboratorium komputer. Yang pertama, berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Memakai pakaian jas laboratorium jika disediakan. Mengisi bon alat sesuai dengan jenis dan jumlah alat yang dibutuhkan setiap praktikum. Penggunaan peralatan praktikum dengan hati-hati dan sesuai dengan petunjuk penggunaan. Mengisi buku penggunaan alat selama praktek. Tidak bergurau dalam laboratorium. Tidak makan dan minum atau merokok dalam laboratorium. Menjaga keselamatan kerja dalam menggunakan peralatan selama praktikum berlangsung. Kemudian menjaga kebersihan laboratorium dan mengembalikan peralatan laboratorium yang dipinjam setelah selesai praktikum dalam keadaan bersih dan sesuai dengan jumlah pada saat peminjaman peralatan. Peralatan di laboratorium komputer yang mungkin membuat ruangan yang paling mahal di sekolah Anda.
pedoman khusus harus ditetapkan untuk memastikan bahwa mesin tidak rusak dan digunakan untuk potensi mereka sepenuhnya. Tidak ada makanan atau minuman diperbolehkan dalam ruangan laboratorium. Ransel atau tas juga tidak diperbolehkan di laboratorium atau dimasukkan saja ke dalam loker laci masing-masing peserta laboratorium. Jika ditemui masalah di dalam ruangan laboratorium atau di dalam praktikum, selalu mintalah bantuan guru atau instruktur, atau jangan pernah mencoba untuk memperbaiki sendiri. Itulah sikap K3LH yang diterapkan pada program teknik komputer dan jaringan. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga kita dapat memahami sikap-sikap kerja pada ruangan laboratorium teknik komputer dan jaringan. Kemudian kita dapat menerapkan posisi-posisi atau postur-postur tubuh yang baik dan benar dalam penggunaan komputer untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap selalu sehat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.